Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, khususnya sobat guru penggerak. Di video kali ini, saya Rolando Hanglopo, SPD GR, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kerinci, akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Dan untuk video kali ini, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Bapak Egu Priyatma Pak Pahan, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, kita langsung saja menuju ke kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum Pak Egu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Oke Pak Egu, pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan pra-observasi. Jadi ini tujuannya agar nanti ketika Pak Egu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, Pak Egu bisa menjadi lebih siap, bisa menjadi lebih percaya diri dengan berbagai hal yang sudah kita bahas setelah ini. Baik Pak Egu, pada kegiatan observasi kali ini tentu ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pak Egu, boleh ya? Boleh, silakan. Baik Pak Egu, untuk pertanyaan yang pertama ini berhubungan dengan tujuan pembelajaran. Nanti di dalam kegiatan pembelajaran, tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas? Tujuan pembelajaran saya kali ini, saya inginkan siswa dalam menggunakan pembelajaran problem based learning, siswa tersebut dapat menyelesaikan pembagian sumbernya. Terus kemudian dalam diskusi siswa dapat menyelesaikan pembagian suku banyak. Itu tujuan yang akan saya sampaikan. Jadi nanti materinya berkaitan dengan pembagian suku banyak ya Pak Egu ya? Iya. Oke, baik. Terus kemudian pertanyaan yang kedua ya Bapak Egu, kira-kira area pengembangannya nanti, kira-kira Bapak Egu ingin melakukan pengembangan kepada sesuatu di area apa saja? Nah, yang akan saya kembangkan di sini, saya ingin siswa itu mengerti bagaimana menyelesaikan pembagian suku banyak menggunakan metode bersusun. Terus kemudian bagaimana siswa tersebut menggunakan metode Horner menyelesaikan pembagian suku banyak. Jadi Bapak Ibu ingin sesuatu dapat menyelesaikan pembagian suku banyak dengan menggunakan metode Horner ya Pak Ibu ya? Yeah. Oke, baik Pak Ibu. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya Pak Ibu ya. Saya ingin menanyakan terkait model pembelajaran gitu ya Pak Ibu. Yeah. Kira-kira nanti ketika proses pembelajaran di kelas, kira-kira itu model pembelajaran yang seperti apa ya ingin Bapak Ibu terapkan? Nah, model pembelajaran yang saya terapkan ini yaitu model problem based learning, yang dimana di sini siswa diberikan masalah dan siswa mengerjakan berkelompok dengan teman sejawatnya. Oh, berarti nanti dalam kegiatan pembelajarannya tentu akan bersih sintak-sintak tentang PBL ya Pak Ibu ya? Iya. Oke, baik. Kemudian Pak Ibu, pertanyaan berikutnya yang ingin saya sampaikan yaitu terkait dengan strategi pembelajaran. Kira-kira strategi pembelajaran seperti apa yang nanti Bapak Ibu akan terapkan di dalam kelas? Nah, untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan yaitu saya menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi Bapak Ibu ingin menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Pak Ibu ya? Iya. Kan seperti yang kita ketahui, strategi pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada diferensiasi proses, ada diferensiasi produk, dan juga ada diferensiasi konten. Ya. Kira-kira nanti diferensiasi seperti apa yang akan Bapak gunakan gitu? Nah, di sini saya gunakan diferensi. Awalnya saya melakukan sebuah tes gaya belajar. Ya. Setelah itu saya membagi siswa tersebut menjadi 3 gaya belajar. Yang pertama gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik. Nah, setelah itu siswa tersebut saya bebaskan untuk belajar sesuai dengan minat belajarnya. Seperti hanya siswa yang visual, dia akan belajar menggunakan video dan buku teks pembelajaran. Terus siswa
auditory menggunakan juga video dengan apa? Dia mendengar penjelasan dalam video tersebut. Terus siswa kinestetik dia melakukan secara langsung hal yang ada untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kalau untuk diferensiasi produknya kira-kira seperti apa Pak Ibu? Produknya, Ya, produknya nanti siswa tersebut menampilkan hasil dari penyelesaian dalam apa? Nanti siswa itu presentasi, ya. dia menghasilkan penyelesaian dari permasalahan yang saya berikan dalam pembelajaran tersebut. Oke, baik Pak Ibu, luar biasa sekali Pak Ibu ya. Jadi dari 3 bentuk diferensiasi itu Bapak Ibu terapkan semuanya ya Pak Ibu ya. Iya, Ada saya diferensiasi proses, konten, dan produk. Oke. Terus kemudian Pak Ibu, saya juga ingin mengetahui terkait penilaian atau evaluasi. Kira-kira nanti di dalam kegiatan pembelajaran yang Bapak Ibu terapkan di dalam kelas itu kira-kira penilaian atau evaluasi seperti apa yang akan Bapak Ibu terapkan nanti? Nah, penilaiannya yang saya terapkan di sini pada saat siswa itu berdiskusi, saya akan terapkan penilaian keterampilan di situ. Ya. Terus di situ juga saya akan menampilkan penilaian sikap bagaimana siswa tersebut dalam berdiskusi. Terus untuk terakhir nanti saya melakukan post test, berarti saya melakukan penilaian sematiknya di situ. Ya, luar biasa sekali Pak Ibu. Berarti penilaiannya sudah holistik ya Pak Ibu ya. Sudah ada penilaian keterampilan, penilaian sikap, dan juga ada post testnya atau Ya. sematiknya. Oke, luar biasa sekali Pak Ibu. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir ya Pak Ibu ya. Kira-kira nanti kita atau Bapak Ibu itu akan menerapkan di kelas mana gitu? Sasarannya kelas berapa Bapak Ibu? Nah, sasarannya ini sesuai dengan materi saya kan. Ya. Saya terapkan pada kelas 11 saya. Kelas 11 sains. Ya. Iya. Itu nanti rencananya hari apa kira-kira kegiatannya Pak Ibu? Nah, hari yang saya ambil kegiatannya hari Kamis. Hari Kamis. Oke. Oke, baik Pak Ibu, mungkin cukup itu saja yang mau saya tanyakan Pak Ibu, karena nanti pada saat kegiatan observasi ya akan saya amati berkaitan dengan hal tersebut. Dan semoga pada hari Kamis nanti observasinya dapat berjalan dengan lancar dan proses pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan di dalam kelas itu dapat teramati semuanya ya Pak Ibu ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Ibu. Sampai jumpa pada hari kegiatan observasi. Baik, jadi demikian kawan-kawan, itu tadi kegiatan pra-observasi dari saya bersama rekan sejawat saya yaitu Bapak Ibu Priyatma Papan SPD. Dan sampai jumpa di kegiatan observasi. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak semua? Baik. Alhamdulillah kalau baik semuanya. Nah, anak-anak semua, sebelum kita belajar hari ini, enaknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kepada ketua kelas, silakan pimpin doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai.
sebelum kita belajar, enaknya kita absen kehadiran dulu ya. Oke. Pertama, Amanda Nabita Sari, ada? Iya, Pak. Ada. Sehat mana pagi hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Terus Amel Arifah Mufidia. Ada. Mana Amel? Siapa? Dah, anak-anak sekalian, sebelum kita memasuki materi kita, ini ada sedikit literasi agar kita mengetahui perjuangan kebangsaan kita ini. Nah, di sini literasi yang Bapak inginkan di sini yaitu kita menyanyikan lagu nasional, yaitu tentang Bali Mandiri. Nah, 1, 2, 3. Adapun sedikit Bapak sampaikan di sini, yaitu tentang ada sedikit motivasi dari Bapak untuk pagi hari ini. Yang ingin Bapak sampaikan pada kalian yaitu dalam hidup janganlah mudah menyerah. Nah, orang yang mudah menyerah itu pasti akan gagal. Kenapa? Karena dia mencoba tapi dia tidak mau lagi mencoba. Jadi dalam hidup kalian harus selalu pantang menyerah. Selanjutnya ingin Bapak sampaikan itu adalah materi kita hari ini, yaitu tentang pembagian suku Bani. Nah, kalian ingat tentang kata pembagian? Tahu kan pembagian? Tahu kan? Kan itu sudah pernah kalian pelajari di SD? Ada? Ada. Nah, apa itu? Ada pembagian apa saja? Ada pembagian biasa? Ada? Terus kalian ingat tidak dengan pembagian bersusun? Ada yang ingat? Tahu? Adapun yang ingin Bapak sampaikan pada kalian setelah berjalannya yaitu kalian dapat menyelesaikan persoalan suku Bani. Setelah itu tujuan pelajaran yang ingin Bapak inginkan dari kalian itu melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pembagian suku Bani polinomial. Terus melalui diskusi. Nah, di sini kalian nantinya akan diskusi kelompok. Peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pembagian suku Bani. Nah, ini yang ingin Bapak sampaikan tujuannya pembelajaran pada hari ini. Nah, yang ingin Bapak inginkan dari kalian di sini nantinya kalian itu dapat apa? Pertama, bagaimana kalian menyelesaikan penyelesaian suku banyak dengan metode bersusun. Terus kedua, bagaimana kalian menyelesaikan pembagian suku banyak dengan metode format. Nah, itu yang ingin Bapak inginkan dari penyelesaian hari ini. Untuk kalian lebih jelas dengan materi ini, untuk kalian lihat videonya ya, tentang materi pembagian suku banyak. Nah, Definisi dari pembagian suku banyak. Nah, suatu suku banyak Px dengan derajatnya itu n dibagi dengan Qx berderajat n dengan m itu kurang dari n, ini akan menghasilkan hasil bagi Hx berderajat dengan Sx maksimal berderajat m-1. Kalau kita dapat menuliskannya, Px yang dibagi ini akan sama dengan Qx dikali Hx ditambah Sx. Nah, Qx di sini adalah pembaginya, kemudian Hx itu adalah hasil bagi, dan Sx-nya itu adalah sisa pembagiannya. Oke, ini definisinya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembagian suku banyak yang pertama. Apabila pembagian suku banyak Px dibagi dengan X min H. Nah, untuk membagi suku banyak dengan pembagi X min H ini ada dua cara. Cara yang pertama itu adalah pembagian bersusun yang sudah kalian pelajari waktu SD. Kemudian cara yang kedua ini menggunakan metode. jadi kalau sudah mulai fokus, nah ini kita
melaksanakan diskusi kelompok. Nah, di sini kalian nantinya akan diberi sebuah penjelasan masalah yang akan kalian pecahkan ke kelompok. Nah, di sini Bapak sampaikan kelompok yang Bapak bikin itu berdasarkan dengan gaya belajar kalian kemarin. Nah, untuk gaya belajar yang kinestetik ada, sudah ingat kelompoknya mana kalian? Untuk visual ingat kelompoknya mana? Auditory ingat kelompoknya di mana? Ingat. Nah, silakan kalian kerja kelompok. Silakan. Sudah duduk di kelompoknya. Nah, di sini Bapak sampaikan ini ada 3 kelompok kan, sesuaikan dengan gaya belajar kalian. Nah, untuk kelompok kinestetik itu yang mana? Kinestetik ini. Nah, kinestetik silakan gunakan papan modelnya. Silakan ambil papan modelnya. Nah, kelompok visual mana? Itu. Untuk kelompok visual silakan kalian buka HP kalian, ya, buka HP kalian, buka video YouTube. Kalian boleh belajar melalui video YouTube dan melalui teks buku kalian. Silakan buka HP-nya. Nah, untuk kelompok auditory, nah kalian juga boleh membuka video YouTube. Nah di sini kan harus diskusi kelompok juga kan, sama dengan teman kalian. Kalian diskusikan, kalian dengarkan apa yang dibilang dari YouTube tersebut. Kalian dengar apa penjelasan dari YouTube tersebut. Sudah paham? Paham. Nah, ini Bapak berikan untuk kelompok estetik mana? Ini AKBT-nya. Terus kelompok audio di belakang. Visual. AKBT itu ada permasalahan, ya. Silakan baca dulu permasalahannya di dalamnya. Kalian kerjasama dalam menyelesaikannya, ya. Dalam menyelesaikannya, kalian boleh menggunakan alat-alat yang kalian pahami tersebut. Silakan kerjakan. Silakan buka HP-nya dulu. Yang satu saya. Ya, silakan buka itu-nya. Nah. Ada? Nah, silakan kalian pelajari di situ dan lihat. Kalian mati, terus kalian tulis berapa hasil yang kalian dapat. Dan paham? Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, selesai. Nanti sebelah. Nah, selanjutnya karena kalian sudah mulai refleksi di diri kalian sudah mulai segar, silakan kelompok yang ingin maju, silakan kelompok kinestetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok kinestetik. Berdirinya kami di depan ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Ibu Lestari sebagai natulen, Ikhwan Saki sebagai penyaji, Yori sebagai natulen, Sisko dan Melani sebagai anggota. Kepada Ikhwan Saki, silakan.
Karena kami akan menyelesaikan suatu permasalahan, yaitu Pak Tarno adalah seorang pengrajin kayu. Pak Tarno menerima pesanan lemari pakaian berbentuk prisma segi 4 dengan volume X pangkat 3 ditambah 5 X pangkat 2 ditambah 3 dikurang 9 Pak Tarno dan X, maka hasilnya adalah X pangkat 2. Kita buat di atas. X pangkat 2 kita kalikan dengan X, maka hasilnya adalah X pangkat 3. X pangkat 2 kita kalikan juga dengan min 1, maka didapatkan hasilnya min X pangkat 2. Lalu kita bagi, kita kurangi. X pangkat 3 dikurang X pangkat 3 habis. Lalu 5X kuadrat, 5X pangkat 2 dikurang min X kuadrat, maka hasilnya adalah 6X kuadrat. Maka metode kedua yang kami gunakan adalah metode Horner, menggunakan papan Horner. Soalnya sudah diketahui tadi, soalnya adalah X pangkat 3 ditambah 5X pangkat 2 ditambah 3X min 9. Nilai X pangkat 3 nya adalah 1, X pangkat 2 nya 5, nilai X nya 3, dan konstantanya adalah min 9. X dibagi dengan X, nilai X nya sama dengan 1. X pangkat 3 kita turunkan, lalu nilai yang kita turunkan tadi kita kalikan dengan X, maka 1 dikali 1 sama dengan 1, lalu kita tambah dengan nilai dari X pangkat 2 yaitu 5 ditambah 1 sama dengan 6. Setelah kita jumlahkan, kita tambah nilai 6 tadi kita kalikan dengan 1, maka kita dapatkan 6. Lalu kita tambahkan dengan nilai X yaitu 3. Jadi 3 ditambah 6 sama dengan 9. Selanjutnya nilai yang sudah kita tambahkan tadi kita kalikan lagi dengan 1, kita dapatkan hasilnya 9. Sedangkan nilai konstantanya adalah min 9. Lalu kita tambahkan min 9 ditambah 9, hasilnya adalah 0. Jadi kita peroleh hasilnya yaitu 1, 6, dan 9. Maka ditulis di sini hasilnya adalah X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 9. Dari metode bersusun dan metode Horner yang sudah kami kerjakan, maka luas lemari yang harus dibuat Pak Tarno adalah X kuadrat ditambah 6X ditambah 9 meter kuadrat. Sudah? Silakan diungkapkan. Nah, silakan. Bayan. Yang saya dapat pelajari pada saat pembagian polinomial, perlu ketelitian dalam proses penghitungan, kejumlahan atau pengurangan suatu bilangan, Pak. Nah, itu berarti itu referensi yang kalian tangkap dari teman kalian. Terus silakan yang lain, silakan ada yang ingin ungkapkan referensinya. Pada saat melakukan perhitungan dengan metode bersusun perlu hati-hatian dan fokus yang baik. Berarti itu refleksi dari kalian. Nah, itulah refleksi yang dapat kalian dapatkan dari penjelasan tentang pembagian metode Horner yang disampaikan oleh teman kalian itu. Nah, selanjutnya silakan kelompoknya, silakan. Baiklah, hanya itu yang dapat kami presentasikan. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kami tutup dengan laguan Taufiqul Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari presentasi yang teman kalian tadi itu jawabannya sudah benar kan? Nah, berarti kalian harus beri hapus sudah teman kalian yang setelah ambil. Silakan dihapusnya.
untuk lebih memahami materi tersebut, Bapak ingin melihat ketercapaian tersebut dengan melakukan post test. Nah, post test itu sudah Bapak bagikan tadi di grup kalian. Ada? Silakan buka linknya di grup kalian. Silakan dikerjakan. Tunggu ya, teman kalian yang lainnya mengerjakan dulu. Zahid, gimana hasilnya? Sudah paham ya? Gimana Yuri? Betul semua ya Pak? Sudah paham ya? Oke, jadi yang Iswa gimana? Betul semua? Betul semua? Sudah paham. Fabio? Sudah. Jadi, di gimana sih? Betul semua? Benar. Ya. Betul benar. Berarti kamu sudah paham. Ya. Sudah. Berarti kalau sudah betul semua, dapat kita rangkum pelajaran kita ini. Pertama itu apa? Polemiknya itu dilakukan dengan dua cara. Cara apa? Oh, nah. Kedua, itu ada pembagi dan hasil. Ketiga ada apa? Tadi hasil dan apa tadi? Sisa kemudian itu kedua. Yang ketiga ada suku polinomial itu sama dengan apa? Jadi ada pembagi dikalikan dengan apa? Pembagi dikalikan dengan hasil tadi sama sisa. Nah, sudah paham? Paham. Berarti semua itu di rumah kalian jangan lupa ya baca pembelajaran selanjutnya. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita itu enaknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, silakan kepada ketua kelasnya, silakan pimpin doanya. Sebelum tutupi pelajaran, marilah kita berdoa. Mulai. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat penggerak semuanya. Pada video kita kali ini sampailah kita pada kegiatan pasca observasi, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan pengamatan langsung di kelas atau kegiatan observasi dari kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh rekan sejawat saya, Bapak Egu Priyatma Papaan. Oke, kita langsung saja ke kegiatan pasca observasinya. Assalamualaikum Pak Egu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi di kegiatan kita pada kali ini Pak Egu, tujuannya adalah saya ingin mengajak Bapak Ibu ngobrol banyak hal, terutama terkait masalah kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu laksanakan pada kegiatan sebelumnya. Boleh ya Pak Ibu ya? Ya boleh. Baik Pak Ibu, kita langsung saja untuk pertanyaan yang pertama ya Pak Ibu ya. Saya ingin menanyakan perihal perasaan Bapak Ibu selama proses observasi berlangsung. Proses
evaluasi berlangsung, saya merasa pas pembelajaran itu agak sedikit puas Pak. Ya. Dikarenakan masih banyak siswa yang masih belum aktif dalam pembelajaran. Contohnya di bagian diskusi. Oh, gitu Pak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu masih merasa siswa itu belum aktif secara merata ya Pak Ibu ya. Ya. Yang bertanya itu hanya orang-orang itu saja. Baik Pak Ibu. Lalu kemudian saya juga ingin mengetahui ya Pak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu melaksanakan proses pembelajaran di kelas itu kan ada saya sebagai supervisor di kelas. Itu bagaimana perasaannya Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu mengajar ada orang yang mengamati gitu. Nah, awalnya perasaan saya itu agak sedikit tegang Pak. Ya, tapi lama-kelamaan pas pembelajaran mulai terbiasa kan rasanya. Saya merasa wah tidak ada orang katanya. Oh betul Pak ya. Baik Pak Ibu, kemudian saya juga ingin mengetahui banyak hal terkait proses pembelajaran yang sudah Bapak Ibu laksanakan di dalam kelas. Mungkin bisa Bapak Ibu ceritakan sedikit bagaimana alur pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan kemarin. Nah, untuk alur pembelajaran itu pertama saya sudah melakukan pada minggu sebelumnya, yaitu saya tes gaya belajarnya untuk mengetahui siswa tersebut. Setelah saya mengetahui baru saya kelompokkan. Nah, pas pembelajarannya di sini saya gunakan metode problem based learning. Berarti siswa itu saya ajak berdiskusi kelompok, saya bagi sesuai gaya belajarnya. Nah, di situ siswa saya berikan LKPD. Setelah itu saya meminta siswa untuk mengerjakan LKPD dan mereka belajar sesuai dengan media ajar yang mereka pahami. Saya arahkan misalnya yang visual, dia belajar dengan melihat video di YouTube, terus ada audio, dia melihat video juga dan mendengar kandungan yang ada di video tersebut. Dan kinestetik dia melakukan langsung. Di sini saya gunakan papan hornet. Ya baik Pak Ibu, betul sekali apa yang Pak Ibu sampaikan. Itu juga sesuai dengan catatan yang saya buat ketika Pak Ibu melaksanakan pembelajaran. Mulai dari pembagian kelompok kemarin ya Pak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu membagikan kelompok itu berdasarkan minat belajarnya ya Pak Ibu ya. Kemudian di catatan saya ini juga tergambarkan bagaimana sintak model pembelajaran problem based learning yang Bapak Ibu laksanakan kemarin juga sudah tergambarkan. Mungkin dalam pengamatan saya itu ada catatan yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu ya Pak Ibu ya. Betul sekali apa yang Bapak Ibu sampaikan di awal tadi, kalau dalam proses pembelajaran itu memang ada beberapa siswa itu yang masih belum aktif. Artinya apa? Keaktifan siswa itu masih belum merata ya Pak Ibu ya. Yang tampil dan yang bertanya itu masih orang-orang itu saja. Oke baik Pak Ibu, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya terkait proses pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan kemarin, saya juga ingin mengetahui kira-kira apa sih tantangan yang Bapak Ibu hadapi kemarin Pak? Nah, tantangan yang saya hadapi kemarin itu pas pemasangan infocus kurang terkoneksi dengan laptop yang saya pakai waktu itu. Ya, waktu itu agak memakan waktu yang lama gitu. Terus itu juga Pak, agak kurangnya aktifnya siswa dalam pembelajaran, terlibatnya siswa tersebut ya seperti kurangnya yang bertanya itu saja ya, jadi kurang aktif siswa, masih banyak yang kurang aktif. Ya betul sekali Pak Ibu ya, sesuai dengan hasil pengamatan saya kemarin juga yang saya catat itu sama dengan apa yang Bapak Ibu sampaikan. Memang kemarin waktu Bapak Ibu mengajar itu memang waktunya agak sedikit terkuras untuk pemasangan infocus ya Pak Ibu ya. Baik Pak Ibu, kemudian berdasarkan permasalahan atau hambatan yang Bapak Ibu hadapi tadi, kira-kira menurut Bapak Ibu apa sih alasannya
hal itu bisa terjadi gitu? Oh, alasan hal itu terjadi itu dikarenakan mungkin kurang persiapannya awalnya. Ya. Terus karena ada kendala waktu itu, misalnya masih ada waktu, maksudnya mati lampu Kemarin Pak ya. Kemudian keaktifan siswa yang Bapak Ibu sampaikan tadi juga belum merata ya Pak ya. Itu kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi Pak? Nah, hal itu bisa jadi dikarenakan mungkin masih ada di diri siswa itu rasa kurang beraninya untuk bertanya, masih ada ragu-ragunya untuk bertanya. Itu perasaan saya Pak. Menurut saya seperti itu Pak. Iya, baik Pak Ibu ya. Berarti menurut Pak Ibu siswa itu masih kepercayaan dirinya masih belum tumbuh ya Pak ya. Nah, itu. Masih belum merata. Ada yang sebenarnya dia bisa, cuman dia malu untuk bertanya Pak Ibu ya. Baik Pak Ibu, kemudian terkait alasan dan hambatan yang Bapak Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa tindak lanjut atau aksi selanjutnya yang akan Bapak Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut supaya di pertemuan berikutnya hal itu bisa teratasi gitu Pak. Nah, untuk tindak lanjut saya yang akan saya lakukan, pertama saya akan memastikan fokus. Pertama kan masalah fokus Pak. Iya. Dengan komputer itu awal pelajaran, lebih sebelum awal pelajaran saya sudah koneksikan saya pada komputer saya. Terus kedua, untuk anak-anak yang kurang fokus itu yang kurang minatnya masih kurang minat itu, saya akan lebih mendekatkan kepada pendekatan saya terhadap anak tersebut Pak, supaya anak tersebut timbul kepercayaan dirinya. Itu yang saya akan tindak lanjutkan lagi. Baik Pak Ibu, itu sungguh luar biasa sekali. Mungkin Bapak Ibu bisa langsung menunjuk ke siswa yang bersangkutan ya Pak Ibu ya. Ya. Misalnya siswa yang tidak berani bertanya, mungkin Bapak Ibu langsung menunjuk siswa yang bersangkutan supaya dia mau bertanya Pak Ibu ya. Baik Pak Ibu, itu solusi yang sangat baik sekali menurut saya. Terus kira-kira kapan Bapak Ibu akan melaksanakan tindak lanjut tersebut? Waktunya itu sesuai Pak? Waktu jam saya mengajar. Berarti kalau misalnya minggu ini kan selesai, berarti minggu depan saya tiap pembelajaran saya akan tingkatkan terus pembelajaran saya. Ya, berarti Bapak Ibu akan mulai melaksanakannya di pertemuan berikutnya Pak Ibu ya. Berarti minggu depan ya Pak ya. Minggu depan. Oke, baik Pak Ibu. Memang lebih cepat lebih baik ya Pak Ibu ya, supaya siswa itu permasalahan belajarnya cepat teratasi Pak Ibu ya. Baik Pak Ibu, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan terkait kegiatan observasi yang sudah kita laksanakan pada kegiatan sebelumnya. Apa yang Bapak Ibu sampaikan itu memang sudah sesuai dengan apa yang saya catat dengan di lembar observasi saya ketika saya mengamati kegiatan pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan. Terima kasih atas kesempatan dan waktu dan kesediaan Bapak Ibu untuk berpartisipasi dalam kegiatan pasca observasi kali ini. Baik, terima kasih Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat penggerak semuanya, demikianlah kegiatan pasca observasi kita untuk kegiatan aksi nyata di modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Saya juga mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu Biniat Mapapahan, rekan sejawat saya di SMA Negeri 5 Kerinci ini yang sudah bersedia untuk membantu saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.